ya belajar di sini seru karena kita bisa dapat ilmu, terus ya seru aja karena diselingi sama main-main. Ya. Tadi belajar tentang hari-hari dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Seru sih, seru. Terus dijelasin kan kayak porang itu ditanamnya gimana, terus tumbuhnya porang itu gimana. Selain belajar agama juga belajar ini ya, Tentang alam bidang pertanian ya. bisa berguna di masa depan. Jadi bisa diajarin lagi ke yang lain. Berguna setelah keluar dari pesantren ya. Ya. Ya banyak contohnya ikan ini kan menanam ikan terus porang. Dari ikan ini saya jadi tahu dari umur berapa ikan ini bisa dipanen, terus kapan ngasih makannya. Ya banyak ilmu lah. Jadi misal kalau ikannya udah besar ya masih buat santrinya juga sih. Ya semoga Elbas menjadi lebih baik di dunia dengan adanya berbagai macam bidang pendidikan. Pertama itu untuk kemandirian pesantren ya. Kemandirian pesantren di mana pesantren itu supaya bisa mandiri untuk khususnya di bidang kewirausahaannya. Jadi kita minimal nanti ketika udah dari hasil panen ikan ini bisa didapatkan berupa untuk untuk keseharian pesantren gitu kan. Bisa buat makan konsumsi ataupun nanti hasilnya juga bisa digunakan untuk kemaslahatan pesantren. Itu porang juga sama, itu kan baru kita penanaman baru tahap awal, baru 3 bulan pertama itu kita mulai praktek penanaman pohon porang itu untuk pembelajaran dan juga untuk santri belajar berwirausaha. Untuk hasilnya ini dari kolam ini bisa dihasilkan 2 sampai 2,5 kuintal per 4 bulan gitu. 4 bulan itu hasil dari satu kolam ini. Yang pertama, kenapa murah ini? Karena kita tidak perlu menggunakan media air yang banyak. Jadi kita kolam bioflok ini menggunakan mikroorganisme kan, itu kemudian sama bantuan oksigen. Jadi kita tidak harus ada air yang mengalir. Ya cukup kita mengganti 3 sampai 1 bulan atau 3 minggu sampai 1 bulan kita pergantian air. Pertama, lahan itu juga mempengaruhi. Lahan juga kita terlalu banyak lahan. Kita menyediain terpal, kemudian lahan yang gak terlalu luas itu bisa digunakan untuk membuat kolam. Diarahkan untuk berwirausaha, misalnya bidang pertanian sama perikanan. Itu buat bekal santri nanti di masa depan jika udah pulang ke rumah bisa mandiri. Unit perikanan ini hadir untuk para santri di pesantren Darul Ma'arif ini, dalam hal ini lingkungan Elbas. Memang kita mendidik anak-anak jangan sampai hanya pintar ilmu agama saja. Kalau hanya pintar ilmu agama itu kan oke lah untuk akhirat. Tapi kan kita juga hidup di dunia yang kita butuh makan, tempat, sandang, pangan dan yang lainnya. Dan itu hanya bisa diraih dengan ekonomi yang kuat. Islam hanya bisa kuat dengan ekonomi yang kuat. Islam bisa maju dengan ekonomi yang kuat. Islam tidak akan maju tanpa ekonomi yang kuat. Jadi agama hanya bisa tegak dengan umatnya yang ekonomi kuat, dimulai dari para santri yang mandiri, kemudian ekonominya sejahtera juga. Dengan ekonomi sejahtera, mereka akan siap bertempur dimanapun dan kapanpun. Ya, idenya adanya bioflok ini, kita ingin mengambil sisi dari peluang yang ada. Karena peluang perikanan di wilayah Ciamis pada khususnya itu masih menggunakan sistem perairan tanah atau kolam tanah. Dan ternyata setelah adanya penemuan sistem kolam bioflok ini dilihat lebih ekonomis dalam bidang tanah, persiapan lahan, kemudian dari segi air pun lebih ekonomis, tidak terlalu boros air, kemudian dari sisi cepat panen itu lebih cepat panen. Dan dari segi kualitas pun tidak jauh beda dengan ikan yang ada di kolam tanah lah. Dan dari segi pemasaran, kita sudah bekerja sama dengan berbagai macam pihak, dari mulai persiapan pakan, kemudian pemasaran hasil panen, dan hasil panen ini bisa dipanen tidak serta-merta nunggu 3 bulan 4 bulan. Kapan ada yang butuh kita jual.
Jadi tidak nunggu gede. Ada orang yang butuh bibit masih kecil, baru 1 bulan. Ada yang baru 2 bulan, ada yang butuh. Ada yang 3 bulan butuh. Ada yang juga saya butuhnya bibit yang lebih besar, 4 bulan lebih. Boleh kita siapkan. Jadi adanya bioflok ini, kita memanfaatkan situasi ternyata ikan tidak harus ditanam di kolam ikan tanah. Jadi ternyata di media lain pun bisa, seperti tanaman sayuran yang bisa ditanam di paralon dalam artian portable seperti itu. Ternyata teknologi sekarang lebih maju, dan itu yang harus digapai oleh para santri. Jangan hanya monoton bisa ngaji saja. Ternyata dunia ini sangat luas, teknologi masih terbuka dalam bidang apapun. Tidak hanya dalam teknologi mesin, pertanian, perkebunan pun mereka harus bisa.